Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kiranti dengan NIM 190005030 dari kelas 6A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya ditempatkan program PLP2 pada SD Muhammadiyah Miliran. Nah, di video ini merupakan video dari luaran tugas program pengenalan lapangan persekolahan 2 Universitas Ahmad Dahlan. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, analisis RPP. RPP yang ada di SD Muhammadiyah Miliran ini sudah memateri KD, indikator, tujuan, metode, model, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Tetapi di bagian penilaiannya itu belum memuat refleksi rubrik penilaian dan LKPD pembelajarannya. Dan untuk antar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya pun sudah sesuai. Namun jumlah tujuan pembelajaran pada RPP masih belum sesuai dengan jumlah indikator yang terdapat pada RPP. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan, saya rasa sudah sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Langkah kegiatannya pembelajarannya pun sudah berurutan sesuai dengan sintaks pembelajaran, baik dari kegiatan pembukaan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk teknik penilaian itu sendiri, saya rasa ini belum tertuang dalam RPP karena belum terdapat teknik penilaian dan tabel penilaian pembelajaran atau lampiran tabel penilaian dalam RPP tersebut. Selanjutnya, analisis materi atau bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar atau materi pembelajaran, saya rasa sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Namun, bahan ajarnya hanya bersumber dari buku siswa dan buku guru saja, sehingga kurang variatif dan kurang kaya akan sumber belajar. Nah, bahan ajar atau materi pembelajarannya sudah sesuai dengan kemampuan tingkat berpikir anak. Dan untuk materi pembelajarannya sudah juga dilakukan secara runtut. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan di pembelajaran di SD Muhammadiyah Miliran ini, saya rasa sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, dan untuk digunakan dan media pembelajaran yang digunakannya pun juga sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Namun kurang kaya akan media karena gurunya itu hanya menjelaskan menggunakan secara langsung, tidak menggunakan seperti media pembelajaran lainnya seperti PowerPoint ataupun video seperti itu. Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan di sini sudah sesuai, sudah membuat siswa aktif, namun kurang variatif. Nah, selanjutnya analisis strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan pada kelas ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang tertuang pada RPP. Namun, strategi pembelajaran yang digunakan dengan juga sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan juga sudah sesuai dengan alokasi waktu. Jadi, waktu yang tersedia itu dimanfaatkan oleh guru dengan sebaik-baiknya. Entah dilakukan saat waktu yang berlebih itu guru melakukan diskusi atau melakukan seperti tanya jawab supaya siswa bisa lebih memahami materi yang telah dipelajari seperti itu. Dan strategi pembelajarannya sudah terkait dengan materi yang disampaikan pada hari itu. Selanjutnya, analisis instrumen evaluasi. Jenis instrumen evaluatif yaitu menggunakan tes tertulis dan praktik. Nah, di sini tes tertulis dan praktik itu karena terlihat pada sintaks-sintaks pembelajaran. Di situ tertulis bahwa siswa mengerjakan teks tertulis pada halaman sekian seperti itu, dan namun tidak tertuang pada lampiran LKPD seperti itu atau lampiran RPP lainnya. Nah, aspek evaluasinya juga sudah sesuai dengan indikator pembelajaran, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Namun, seperti yang saya katakan bahwa belum terlampir dalam RPP. Nah, dalam proses pembelajaran instrumen, saya rasa instrumen evaluasi tersebut yang dilakukan atau digunakan oleh guru itu dapat dijadikan sebagai refleksi hasil belajar siswa. Namun agak sulit untuk menjadikan refleksi karena siswa mengerjakan soalnya itu langsung di buku siswa, sehingga guru harus mengambil satu persatu buku siswa. Nah, jika menggunakan LKPD itu lebih mudah karena LKPD-nya akan dikumpulkan kepada guru. Guru pun akan lebih mudah untuk memberikan penilaian. Selanjutnya, analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini kurang memanfaatkan teknologi informasi karena seperti yang saya sampaikan, gurunya hanya menggunakan atau menyampaikan secara langsung atau seperti memberikan ceramah, metode ceramah seperti itu. Namun walaupun gurunya hanya menggunakan metode ceramah, ini sudah membuat siswa-siswa di SD Muhammadiyah Miliran itu menjadi aktif saat pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap pelaksanaan dan perangkat pembelajaran di SD Muhammadiyah Miliran saat saya melaksanakan PLP2, yaitu untuk pengembangan RPP atau perangkat pembelajaran, saya mengikuti format RPP yang ada di SD Muhammadiyah Miliran. Hanya saja saya kembangkan karena di RPP SD Muhammadiyah Miliran yang saya jumpai itu belum memuat lampiran penilaian, soal-soal evaluasi dan sebagainya. Jadi di RPP saya kembangkan di bagian penilaian, yaitu dengan menyantumkan teknik penilaian, tabel penilaian,
juga kisi-kisi soal evaluasi dan mencantumkan butir-butir soal beserta kunci jawabannya. Nah, untuk medianya sendiri saya menggunakan media PowerPoint beserta video dari internet atau dari YouTube yang memuat materi PowerPoint dan video tersebut memuat materi yang akan saya sampaikan pada proses pembelajaran tersebut. Saya menggunakan video dari internet atau YouTube itu sendiri bertujuan untuk menunjang peserta didik supaya lebih mudah dalam memahami materi, sehingga materi yang abstrak bisa menjadi materi yang konkret. Nah, beserta untuk di SD Muhammadiyah Biliran ini jarang sekali menggunakan LKPD. Nah, di pembelajaran saya menggunakan LKPD. Terdapat 3 LKPD pada pembelajaran di praktik pembelajaran mengajar di kelas 3. Nah, LKPD-nya bisa dilakukan, ada yang dikerjakan secara kelompok dan juga ada dikerjakan secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Mbak minta satu orang buat mimpin berdoa. Ada yang bisa
membagikan Al-KPD. Peserta didik mengerjakan Al-KPD. Sudah paham semua? Saya, Mbak. Apa, Ji? Adi mau tanya apa? Sudah paham semua ya? Sudah belum? Sudah apa belum? Kok nggak ada suaranya? Tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Lestari, biasa dipanggil Putari, dari wali kelas 3. Langsung saja untuk kegiatan magang kependidikan atau magang pendidikan teman-teman UAD yang kemarin praktek di kelas 3. Alhamdulillah, dampak kepada anak-anak mungkin chemistry-nya ya. Chemistry, dampak terhadap anak-anak lebih ke chemistry-nya. Untuk pendalaman materinya, karena memang baru sekali pembelajaran, jadi anak belum begitu menyerap. Dan untuk kegiatan praktek mengajarnya, saya kira sudah lebih dari baik. Pembelajaran kemarin itu yang pertama, untuk kesiapan dari teman-teman magang tersendiri, mungkin insya Allah sudah siap semua dan sudah bagus dalam prakteknya. Dari alurnya, penyampaian kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian materi, kemudian metode pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD Muhammadiyah Piliran. Kemarin udah belajar sama Mbak sama Mas yang dari UAD belum? Udah. Belajarnya tema berapa? Kedua. Gimana pembelajarannya? Seru nggak? Seru. Bikin ngantuk apa enggak? Enggak. Media pembelajarannya menarik nggak? Menarik. Materinya bisa dipahami nggak? Bisa. Masih mau belajar sama Mbak sama Masnya enggak? Masih. Ada saran atau ada kata-kata buat Mas atau Mbaknya enggak? Ada kesan? Tempatnya lebih baik. Sabar. Terima kasih Mbak. Nah, Mas sudah ngajarkan kami. Semoga ke depannya sukses, lebih baik, semoga semangat dan sabar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.